Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Angelina. Saya dari kelas 11 IPA 1 Madrasah Aliyah Negeri 2 Bukit Tinggi. Saya akan menjelaskan sedikit pelajaran tentang Al-Quran Hadis. Materinya yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Guru pembimbing saya adalah Ibu Susi Suswati SPDI. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk selalu berbuat kebaikan. Umat muslim hendaknya berlomba untuk menjadi yang terdepan dalam berbuat kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan dalam Islam dikenal dengan istilah fastabiqul khairat. Dengan berlomba-lomba dalam kebaikan ini, kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh pada hari akhir nanti. Berlomba-lomba dalam kebaikan dijelaskan dalam Al-Quran dan hadisnya. Surah Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semua. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam artian perkata, walikulli artinya dan setiap umat mempunyai wijhatun, kiblat, huwa yang dia, muwalliha menghadap kepadanya. Fastabiqu maka berlomba-lombalah kamu, al khairat dalam kebaikan. Ainama takunu di mana saja kamu berada. Ya'ti bikumullah pasti Allah akan mengumpulkan kamu jami'an semuanya. Innallaha sungguh Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu qadirun maha kuasa. Adapun kandungan pada ayat di atas sebagai berikut. Yang pertama, setiap umat memiliki kiblat tertentu. Kiblat dapat diartikan sebagai arah dalam melakukan ibadah. Dapat pula diartikan sebagai syariat, agama, dan peraturan hidup yang dijalani oleh masing-masing golongan umat manusia. Kiblat pertama umat Islam adalah Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, Palestina. Kemudian turunlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Baqarah ayat 144 untuk mengubah arah kiblat salat kita ke Makkah atau Ka'bah. Dan kandungan yang kedua adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam dan umat manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan hal-hal yang bermanfaat. Berlomba-lomba dalam kebaikan juga terdapat dalam surah Fatir ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fazlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah, yang kemudian itu adalah karunia yang amat besar. Adapun arti perkata ayat tersebut adalah
Summa, kemudian aurasna, kami wariskan alkitabah, kitab itu alladzina astafaina, kepada orang-orang yang kami pilih, min ibadina, di antara hamba-hamba kami. Faminhum, lalu di antara mereka zalimun, ada yang menzalimi linafsihi, diri sendiri. Wa minhum, dan di antara mereka juga muqtasidun, ada yang pertengahan. Wa minhum, dan di antara mereka pula sabiqun, ada yang lebih dahulu. Bil khairati, berbuat kebaikan. Biiznillahi, dengan izin Allah. Zalika, yang demikian itu, huwa adalah al-fazlu, karunia, al-kabirun, yang besar. Adapun kandungan yang terdapat dalam surat tersebut adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah mewariskan Al-Qur'an sebagai kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua adalah ada 3 golongan manusia dalam menyikapi kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut. Golongan yang pertama disebut juga dengan istilah zalimun li nafsih, yang artinya orang yang meninggalkan kewajiban dan melakukan berbagai perkara yang diharamkan. Golongan yang kedua adalah muqtasid, yaitu melaksanakan kewajiban dan meninggalkan keharaman. Dan yang terakhir, sabiqun bil khairat, yang artinya orang yang bersegera melakukan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, seperti selalu melakukan perbuatan yang diwajibkan dan disunahkan serta meninggalkan perkara yang diharamkan dan dimakruhkan. Hadis riwayat Al-Bukhari juga menjelaskan tentang berlomba-lomba dalam kebaikan yang berbunyi Haddatsani Yahya bin Ayyuba wa Qutaibatu wa bin Hujrin jami'an an Ismail bin Ja'farin qala bin Ayyuba haddatsana Ismailu qala akhbaranil Ala'u an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitna kaqita'il laili muslimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran bani'un dinatu bi'aradin minad dunya. Artinya adalah, berbicara padaku Yahya bin Ayub dan Ibnu Hujr, semuanya bersumber dari Ismail bin Ja'far, dari Ayub, dari Ismail, dari Al-Ala, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersegeralah melakukan amalan saleh sebelum datangnya fitnah atau musibah seperti pertolongan malam yang gelap, yaitu seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan di sore hari dalam keadaan kafir. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan di pagi hari dalam keadaan kafir. Ia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hikmah berlomba dalam kebaikan. Yang pertama, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, menanamkan keyakinan bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban bagi setiap muslim. Yang ketiga, menyeimbangkan antara amal ibadah untuk akhirat dan dunia. Yang keempat, senantiasa tolong-menolong ke dalam kebaikan. Yang kelima, yakin bahwa setiap amal ibadah yang dikerjakan akan mendapatkan balasan berlipat dari Allah. Yang keenam, memanfaatkan waktu dengan baik sehingga menjadi lebih produktif. Sekian dari saya Fitri Angelina. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.